Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Bapak Ibu, di masa kali ini ada baiknya kita bersatu, bersama. Kita memuji nama Tuhan. Jangan keadaan di sekitar kita membuat kita merasa kecil hati, patah hati, tidak mampu, tidak berdaya. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa kita punya Tuhan yang memampukan kita, yang selalu mendengar seru doa kita. Kita akan berdoa memulai acara kita pada hari ini. Tuhan, terima kasih atas kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih selalu mendengarkan doa-doa kami. Terima kasih Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami ingin kembali menghadap hadirat-Mu Tuhan. Memberikan pujian terindah kami bagi-Mu. Memberikan pengagungan kami bagi-Mu. Sebagai dupa, sebagai pujian yang manis Engkau dengar Tuhan. Kiranya Engkau beserta dengan kami dari awal hingga akhir acara ini. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami untuk kami menghampiri-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Kita nyanyikan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu Selama ku hidup. selama ku hidup. Ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selama
nyatakan kekaguman hormat kita kepada Tuhan. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Nyatakan ku kagum hormat. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Tuhan, kami sungguh kagum akan Engkau. Engkau selalu menyertai kami, selalu mendampingi kami di setiap keadaan dalam kehidupan kami. Bapak Ibu, di setiap masalah persoalan yang ada, Tuhan selalu menyertai kita. Kasih Tuhan selalu hadir melingkupi kita, bersama dengan kita. Mungkin Tuhan ada dalam kehidupan kita, tidak dalam bentuk sesuatu yang mutakhir, mujizat dan lain-lain. Tetapi kelembutan kasih Tuhan itu ada bersama dengan kita. Menyertai setiap sisi kehidupan kita. Mendampingi kita di relung hati kita yang paling dalam. Bapak Ibu, marilah kita menikmati kebesaran kasih Tuhan. Kelembutan kasih Tuhan. Kita nyanyikan kasih Tuhanku lembut. Kita nyatakan kelembutan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh, dan ku dambakan penuh kasih besar. Oh, kasih Tuhanku lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku punya kalah kasih besar. Nyatakan kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Tuhan menolong kita, menolong yang berbeban berat. Ditolongnya yang benar dan yang berbeban berat, juga orang yang
besar, tidak terhingga dan ajaib benar. Kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar. Kasih besar, kasih besar. Nyatakan kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar. Kasih besar, kasih besar, kasih besar. Bapak Ibu, ada suatu kisah mengenai satu burung yang sangat perkasa, yaitu burung Raja Wali. Kenapa burung ini dikatakan perkasa? Karena burung ini hidup tinggi sekali, di tebing-tebing tinggi, di pegunungan yang tinggi. Dia mempunyai kemampuan untuk mengepakkan sayapnya, mengembangkan sayapnya yang besar itu, dan dia berputar-putar di atas. Walaupun ada badai di bawahnya, tetapi Raja Wali ini bisa berputar-putar di atas badai itu. Dia bisa menang dari badai itu. Bapak Ibu, kita diberikan kemampuan Tuhan untuk jadi Raja Wali. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di masa pandemik ini, walaupun ada corona di kiri, corona di kanan, siapapun yang ada di samping kiri kanan kita tidak takut, kita tidak khawatir. Karena Tuhan memberikan kita kemampuan Raja Wali. Tuhan menyertai kita, mendampingi kita, sehingga kita bisa tumbuh, kita bisa keluar sebagai Raja Wali yang terbang tinggi, mengatasi segala persoalan. Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, selalu bisa menghadapi semuanya dengan bantuan dan kekuatan daripadanya. Mari kita berlari kepada Tuhan. Di saat kebimbangan dalam kehidupan kita, satu yang kita percaya, bahwa di dalam hadirat Tuhan selalu ada kekuatan yang baru. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apapun yang Anda alami, kesulitan perekonomian, kesulitan kesehatan, dan berbagai macam kesulitan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini, satu hal yang kita percaya,
bahwa semuanya itu ada dalam kekuasaan Tuhan. Ada dalam kontrol Tuhan kita. Dan satu hal dari firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan tidak akan mencobai kita melebihi kekuatan kita. Di saat yang sama Tuhan memberikan Roh Kudus untuk memberikan penghiburan. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan. Sehingga kita semua bisa bersyukur selalu kepadanya. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi sebagai bentuk kekuatan kita. Bagai Raja Wali yang kuat gagah kita hadapi semuanya. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, tapi aku tidak takut karena Engkau ada dalam yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Katakan, ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Ini pernyataan iman kita, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Bapak Ibu, suatu saat ada seseorang yang berjalan bersama Tuhan. Dia berjalan bersama Tuhan di suatu hamparan pantai yang panjang. Langit cerah, lautan yang biru, pasir yang putih terhampar melengkapi keindahan hari itu. Dalam perjalanannya dia melihat ke belakang. Pada perjalanannya itu dia melihat kadang-kadang ada tapak kaki yang hanya ada 2 tapak kaki. Semestinya ada 4 tapak kaki kalau 2 orang berjalan bersama. Tetapi kadang-kadang ada 4, kadang-kadang ada masa 2 tapak kaki yang kelihatan. Dan setelah orang itu melihat kembali, ternyata pada saat hanya ada 2, itu saat-saat yang dimana ada kesulitan dalam kehidupannya. Nah, orang itu bertanya kepada Tuhan yang berjalan bersamanya. Tuhan, setelah aku lihat-lihat ke belakang, kenapa pada saat ada kesulitan dalam kehidupanku, aku hanya berjalan sendiri? Hal itu terbukti dari hanya 2 tapak kaki yang ada, tidak ada tapak kakimu. Lalu Tuhan dengan ketawa santai dia bilang, anakku, engkau salah. Itu bukan tapak kakimu. Tetapi itu tapak kakiku. Engkau tidak ada tapak kakinya karena aku sedang menggendong engkau. Bapak Ibu, di tengah-tengah kesulitan kita, terkadang kita merasa bahwa Tuhan, aku ini berjuang sendiri. Tuhan enggak ada sama-sama aku. Tetapi kita salah Bapak Ibu. Di saat itu Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kita hanya meminta tolong. Kita hanya perlu berkata pada Tuhan, Tuhan tolong saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dalam masa apapun. Di saat badai pun bergelora, Tuhan selalu menaungi kita.
Karena Tuhan adalah pemilik semuanya, termasuk pemilik diri kita. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudara Randy. Kita nyanyikan Lingkupiku. Mari kita rasakan kuasa Tuhan yang melingkupi kita, menaungi kita. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kita rasakan sama-sama kuasa Tuhan melingkupi kita. Kita rasakan bersama Roh Kudus memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Tuhan, Engkaulah Bapa, Engkaulah Raja atas semesta. Jiwaku tenang dalam Kristus, lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai-badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Ku tenang sebab Kau Allahku, Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah jiwa kami tenang, karena Engkaulah Bapa kami. Karena Engkaulah Allah yang bertahta di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami mendapatkan ketenangan di dalam Engkau. Saat ini biarlah firman-Mu kembali menyapa kami. Dan firman-Mu itu berkata-kata kepada kami. Biarlah kami menjadi kuat, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Kami berdoa menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua
dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, mari kita sama-sama membuka Alkitab, kita membaca firman Tuhan. Satu ayat dari 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama. 2 Raja-Raja pasal ke-5 ayat yang pertama, saya akan membacakan untuk kita semua. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang cukup singkat yang kita baca hari ini, tetapi di dalam satu ayat ini begitu padat isinya, begitu kita bisa mengetahui ada kisah di balik satu ayat yang kita baca ini. Seperti yang telah kita tahu, kisah tentang seorang panglima gitu ya. Naaman, siapakah Naaman itu? Naaman itu adalah panglima Raja Aram. Seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Naaman ini rupanya seorang yang begitu penting, seorang yang punya kedudukan di dalam kerajaan Aram. Dan seperti yang kita tahu bahwa kerajaan Aram itu adalah musuh oleh orang-orang Israel. Kerajaan Aram itu adalah musuh bagi umat Tuhan. Mereka menyembah berhala. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi mari kita perhatikan. Alkitab menyebutkan, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Wah, rupanya Tuhan seperti berpihak kepada musuh. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau melanjutkan. Nah di kalimat terakhir, di kata terakhir disebutkan bahwa Naaman ini menderita sakit kusta. Bapak Ibu Saudara, sakit kusta pada saat itu adalah suatu penyakit yang begitu mengerikan. Karena seorang yang menderita penyakit kusta perlahan-lahan akan mengalami kematian. Perlahan-lahan seperti yang kita tahu kalau orang terkena penyakit kusta itu bagian-bagian tubuhnya itu bisa lepas satu persatu gitu ya karena penyakit itu. Nah karena begitu mengerikan sehingga pada saat itu ketika orang sakit kusta maka mereka akan diasingkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sakit penyakit memang tidak pandang bulu. Tidak memilih orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang berpengetahuan ataupun orang yang tidak berpengetahuan. Sakit penyakit dapat menyerang siapapun. Termasuk seorang yang penting seperti Naaman, seorang panglima kerajaan. Apa yang kita hadapi saat ini di tengah pandemi COVID-19, sakit penyakit ini tidak memandang bulu. Entah itu orang yang berpengetahuan, entah itu tenaga medis, entah itu orang biasa, semua bisa terjangkit oleh penyakit ini. Tetapi apa yang mau kita renungkan kemudian? Di mana Allah itu menolong Naaman. Ada ayat yang kita tidak baca, kalau kita membaca secara lengkap di dalam pasal ke-5 ini, maka kita akan menemukan bahwa Naaman itu disembuhkan dengan ajaib melalui hambanya Nabi Elisa. Naaman seorang yang kita tahu bahwa dia adalah orang Aram, orang yang adalah musuh sebenarnya, musuh dari bangsa Israel. Tetapi Tuhan beranugerah. Tuhan menolong dia, Tuhan mengasihi bahkan bukan umat pilihannya, bahkan orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi ketika orang itu merasakan pertolongan Tuhan yang begitu ajaib itu, mari kita mau memperhatikan pada 2 Raja-Raja ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah
kecuali di Israel. Bapak Ibu Saudara, ketika Allah memberikan pertolongan, Naaman seorang panglima yang tidak mengenal Allah, dia sungguh-sungguh akhirnya mengakui bahwa Allah Israel, Allah yang disembah bangsa Israel adalah Allah yang hidup. Allah yang sama, Allah yang kita sembah hari ini adalah Allah yang hidup. Bahkan ia menolong meskipun Naaman belum mengenal dia. Naaman dikatakan diberkati, Naaman itu dipandang baik, sangat disayang oleh tuannya, dan Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram bahkan. Bahkan saat itu Naaman belum mengenal Tuhan. Mujizat kesembuhan itu belum terjadi. Tetapi Allah bermurah hati, Allah menunjukkan kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara, seperti Naaman yang mengakui dan mau percaya kepada Allah. Allah yang begitu mengasihi, Allah yang sanggup menjawab doa-doa kita. Mari kita sama-sama mengarahkan hati kita kepada Allah yang mengasihi kita, kepada Allah yang selalu menjawab seruan doa kita. Mari kita mau menaikkan pujian. Aku percaya Tuhan, aku percaya kepadamu. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan
Bapak Ibu, demikian indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Oh ya, Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi tadi yang menyampaikan firman Tuhan adalah Saudara Randy Vianney Rio Bandrai. Saudara Randy ini adalah mahasiswa Seminari Alkitab Asia Tenggara. Kiranya firman Tuhan itu menjadi berkat untuk kami, untuk kita sekalian. Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, mungkin ada yang menderita sakit. Apakah itu sakit terinfeksi corona, ataupun mungkin yang sedang deg-degan karena mungkin rapid testnya positif tapi belum swab, atau mungkin sakit-sakit yang lain. Seperti tadi kita lihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang menyembuhkan Naaman adalah Tuhan yang sama yang ada saat ini yang bisa menyembuhkan Bapak Ibu. Satu yang pasti, tidak usah khawatir. Karena dimanapun Bapak Ibu berada, baik Bapak Ibu terbaring sakit, baik Bapak Ibu di kantor, baik Bapak Ibu sedang bersama keluarga, Tuhan selalu berada bersama dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu di masa pandemi COVID-19 ini, tetaplah tenang. Jaga jarak, jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan, tetap perhatikan masker dan lain-lainnya. Supaya Bapak Ibu tetap bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Dan dengan seizin Tuhan Yesus Allah Bapa Allah Roh Kudus, kita bisa dengan bahagia menghadapi hidup ini. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Karena kita yakin dan percaya bahwa Sang Empunya kehidupan ada bersama dengan kita. Kita tinggal berbahagia. Kita yakin teguh bahwa kita kepunyaan Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu ini. Kita bahagia, kita yakin bahwa Yesus kepunyaan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Ku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. pasrah Sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpah itu. Lagu malaikat amat merdu, kasih rahmat Tuhan beserta kasih kita. dan rahmat. Mari kita bernyanyi besertaku. bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Bapak Ibu sekalian.